Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Anissa, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas PIAUD 2P dengan NIM 12620620246, Universitas Islam Syaikh Ali Rahmatullah atau biasa disingkat dengan UIN 1 Tulungagung. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nanda Istiqomah MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengerjakan tugas membuat video penjelasan materi untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan sebagai tugas akhir semester genap tahun ajaran 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang landasan psikologis pendidikan. Bagaimana sih landasan psikologis pendidikan? Mari kita simak video berikut ini. Berikut ini bagan atau pola pikir kita agar lebih mudah dalam memahami mengenai landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa sih psikologis itu. Yang kedua, setelah memahami psikologis, kita akan diarahkan ke penjelasan psikologis pendidikan. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang landasan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, mengenai landasan psikologis perkembangan. Yang pertama, mengenai psikologis. Psikologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik individu maupun kelompok, yang berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, pengertian landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Menurut Syah, ada beberapa hal yang penting mengenai kajian psikologi pendidikan. Antara lain, psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologis. Hasil-hasil tersebut kemudian dirumuskan sebagai sedemikian rupa hingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode strategi yang utuh. Teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematikan sedemikian rupa hingga menjadi repertoire of research, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik-praktik kependidikan, khususnya dalam belajar mengajar. Yang ketiga, ada apa sih dalam landasan psikologis pendidikan? Yang pertama, pengaruh hereditaritas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Nativisme. Teori nativisme adalah teori yang berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor turunan dari orang tuanya, dan faktor tersebut yang menjadi faktor penentu perkembangan individu. Tokoh teori ini adalah Schopenhauer and Arnold Geisel. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan yaitu kurang memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk mengubah kepribadian peserta didik. Empirisme. Teori empirisme adalah teori yang berasumsi bahwa setiap individu yang terlahir ke dunia adalah dalam keadaan bersih, sedangkan faktor penentu perkembangan individu tersebut adalah lingkungan dan pengalaman. Teori adalah John Locke and J.B. Watson. Implikasi teori empirisme terhadap pendidikan yaitu dapat memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Konvergensi. Teori konvergensi adalah teori yang berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan serta pengalaman. Atau dengan kata lain, teori ini adalah gabungan dari teori empirisme dan teori konvergensi. Yang kedua, tahapan dan perkembangan pembangunan serta implikasinya terhadap perlakuan pendidik. Tahapan dan tugas perkembangan individu. Asumsi bahwa anak adalah orang dewasa dalam skala kecil atau anak adalah orang dewasa mini telah ditinggalkan orang sejak lama. Sebagaimana kita maklumi bahwa masa anak-anak adalah suatu tahap yang berbeda dengan orang dewasa. Anak menjadi dewasa melalui proses pertumbuhan bertahap mengenai keadaan fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, mereka mempunyai cara-cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan usianya.
Inilah yang oleh ahli psikologi disebut tahap perkembangan. Yang ketiga, teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Teori belajar behaviorisme berasumsi bahwa hasil dari sebuah pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dengan faktor penentunya adalah penguatan atau dorongan dari luar. Teori behaviorisme memiliki komponen yang terdiri dari rangsangan stimulation, tanggapan respons, dan akibat konsekuensi. Kognitif. Teori belajar kognitif berasumsi bahwa belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi dikarenakan setiap individu memiliki kemampuan untuk memproses informasi sesuai faktor kognitif berdasarkan tahapannya usia sehingga hasil belajar adalah perubahan struktur kognitif yang ada pada individu tersebut. Humanisme. Teori belajar humanisme berasumsi bahwa belajar adalah fungsi seluruh kepribadian suatu individu dikarenakan suatu individu merupakan pribadi yang utuh yang mempunyai kebebasan memilih untuk menentukan kehidupannya, juga memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu, juga memiliki keinginan untuk bereksplorasi dan mengasimilasi pengalaman-pengalamannya. Yang keempat, psikologis perkembangan. Pengertian psikologis perkembangan yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Definisi psikologis perkembangan juga bisa diartikan sebagai suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah perkembangan manusia mulai dari usia awal pembentukan sampai usia akhir. Ruang lingkup psikologi perkembangan. Jika dipahami secara cermat dari penjelasan pengertian tentang psikologi perkembangan sebagaimana telah dibicarakan di muka, maka dapatlah dimengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini, bahwa psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi gejala jiwa seseorang. Tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Banyak manfaat seseorang mempelajari psikologi perkembangan dalam mendeskripsi, memahami, serta meramalkan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Terutama akan terasa sangat perlu penguasaan ilmu ini bagi seseorang yang selalu mengadakan komunikasi dengan orang lain. Prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi perkembangan dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dengan ibu dan berakhir pada saat kematiannya. Seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa perkembangan individu manusia itu dinamis. Perubahannya kadang-kadang lambat, tetapi bisa juga cepat. Hanya berkenaan dengan salah satu aspek atau beberapa aspek perkembangan serempak. Baik, kesimpulan terakhir adalah untuk mengetahui secara detail setiap perkembangan individu, maka perlu mempelajari terlebih dahulu faktor apa saja yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu, mencari teori-teori perkembangan, mengenali tugas-tugas perkembangan, beserta metode apa yang dapat digunakan untuk menyelidiki dan dalam psikologi perkembangan itu sendiri. Sekian video dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.